Halo semuanya, selamat datang di video kami. Halo. Kami dari kelompok 4 Program Studi Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elizabeth Elvira Kirana Pamungkas dengan 3 NIM digit terakhir 116 dan siap belajar pajak bareng kalian. Aku Nadia Ramanindia dengan 3 digit NIM terakhir 121, yang penting bayar pajak, hidup tenang. Saya Muhammad Noval Izudin dengan 3 digit NIM 107. Pajak itu bukan musuh kok. Asal ngerti aturannya. Aku Dinda Alivia Andriani dengan 3 digit NIM terakhir 094. Dan aku Ripka Cinta Milia Sianturi dengan 3 digit NIM terakhir 105. Nah, di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting di dunia akuntansi perpajakan. Rekonsiliasi fiskal. Sebelum masuk teknisnya, kita harus tahu nih, kenapa sih rekonsiliasi fiskal itu penting? Duh, laporan keuangan udah beres. Tapi angka pajaknya yang dibayar itu harus beda sama yang ada di laporan. Ini gimana sih? Loh, kenapa kelihatan bingung El? Emang lagi ngapain? Jadi tuh, ini laporan aku tuh udah sesuai dengan PSAK kan? Tapi bagian pajak yang harus dibayar itu beda dan harus dibikin lagi versi fiskalnya. Tapi emang beda ya? Oh, kamu belum ngerti rekonsiliasi fiskal. Ya jelas beda dong. Standar akuntansi sama aturan perpajakan itu beda El. Beda gimana maksudnya? Nah, itu yang harus kita pelajari. Kita tanya si Ripka aja deh biar lebih jelas. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Nah, laba akuntansi itu menurut standar PSAK, sedangkan laba fiskal itu menurut ketentuan perpajakan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua hal utama. Yang pertama adalah beda tetap, permanent difference, perbedaan yang tidak akan berbalik di masa depan. Contohnya, sumbangan yang tidak boleh dikurangkan secara fiskal atau penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, yang kedua ada beda waktu atau temporary difference, perbedaan waktu pengakuan. Nah, contohnya penyusutan aset yang metodenya berbeda antara akuntansi dengan fiskal. Tahu nggak? Perusahaanku itu katanya bentar lagi mau dapat dividen dari PT Maju Jaya loh. Wih, lumayan tuh. Tapi kena pajak dong ya? Harusnya sih iya ya. Kan itu penghasilan ya. Tapi kata temenku tadi bilangnya itu nggak kena pajak. Nggak kena? Masa sih? Emang boleh gitu? Nah itu aku juga bingung. Soalnya katanya ada peraturan baru gitu loh. Duh, aku nggak mau kalau nanti salah lapor. Yuk kita tanya aja ke yang lebih paham. Oke. Nah, ini salah satu perubahan paling signifikan yang dibawa oleh UU HPP. Yuk kita bedah. Sebelum adanya UU HPP atau menggunakan aturan lama, dividen BP Badan dari BP Badan lain terkena PPh pasal 23 sebesar 15% dari bruto. Pengecualian ini hanya terjadi jika kepemilikan saham lebih dari sama dengan 25%. Lalu sesudah adanya UU HPP, BP Badan yang menerima dividen dalam negeri bukan termasuk objek pajak tanpa adanya syarat kepemilikan minimum. Sedangkan untuk BP Badan yang menerima dividen luar negeri bukan termasuk objek pajak asalkan diinvestasikan kembali di Indonesia. Sedangkan untuk BP orang pribadi yang menerima dividen dalam negeri juga bukan termasuk objek pajak jika diinvestasikan kembali ke Indonesia. Jika tidak, maka akan terkena PPh final. Nat, aku mau tanya dong. Ya? Perusahaanku kan bayar royalti ke perusahaan asing buat pakai merek dagangnya. Itu boleh dikurangin ya dari penghasilan? Boleh dong, itu kan biaya usaha, tapi ada syaratnya loh, nggak bisa kalau asal dikurangin gitu aja. Syarat? Apa itu? Nah, sini aku jelasin. Jadi, royalti adalah imbalan atas penggunaan hak seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan lain-lain. Nah, untuk perlakuan pajaknya, penerima royalti dalam negeri dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15%. Lalu untuk penerima royalti luar negeri dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20%. Dan untuk pembayar royalti, biayanya dapat dikurangkan asalkan memenuhi syarat kewajaran. Syaratnya apa saja? Hingga perusahaan aku tuh baru aja tahu nyewa gudang buat operasional. Gimana ya pajaknya?
Kalau itu tergantung sih siapa yang nyewain, orang pribadi kah atau badan, karena beda penanganannya. Kok beda? Kan sama-sama sewa. Nah itu kan ada final, ada yang final, ada yang nggak final. Bikin bingung kan? Oke, aku jelasin nanti. Oke. Nah, sewa itu ada dua teman-teman, ada PPh final dan yang bukan final. Nah, yang pertama yaitu PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2. Jadi, objeknya yaitu sewa tanah dan atau bangunan teman-teman. Nah, dengan tarif 10% dari jumlah bruto. Siapa sih yang motong? Nah, yang motong itu kalau pengusaha atau badan itu adalah penyewanya. Kalau di OP atau orang pribadi bukan pengusaha, yaitu disetor sendiri. Nah, selanjutnya yaitu yang bukan final yaitu PPh pasal 23. Jadi objeknya itu sewa selain tanah dan bangunan seperti kendaraan, mesin, atau peralatan dengan tarif 2% dari jumlah bruto. Pemotongnya siapa sih? Penyewa yang merupakan badan atau badan usaha tetap. Akhirnya PPh badanku dihitung. Tapi wait, perusahaanku kan udah dipotong PPh pasal 22 waktu impor barang. Terus ini, loh, PPh 23 juga. Ini dihitung ulang, semua dibayar lagi. Tenang dulu, itu namanya kredit pajak. Kredit pajak? Kayak apa? Kayak kartu kredit? Konsepnya hampir mirip sih. Pokoknya itu pajak yang udah dipotong sebelumnya, terus bisa dikurangin sama pajak terutang kamu. Sini aku jelasin. Nah, kredit pajak adalah pajak yang telah dibayarkan atau dipotong pihak lain yang dapat dikurangkan dari PPh terutang dalam SPT tahunan. Nah, jenis kredit pajak itu ada banyak teman-teman. Yang pertama, itu ada PPh pasal 22. Itu dipotong saat impor atau transaksi tertentu. Yang kedua, itu ada PPh pasal 23. Itu dipotong atas royalti, bunga, sewa non-final, dan jasa. Yang ketiga, itu ada PPh pasal 24. Itu kredit pajak atas penghasilan dari luar negeri. Yang keempat, itu ada PPh pasal 25. Yaitu angsuran pajak bulanan yang dibayar sendiri. Ingat ya teman-teman, kredit pajak itu tidak mempengaruhi perhitungan laba fiskal. Tapi kredit pajak itu baru diperhitungkan setelah PPh terutang dihitung. Tahu nggak sih kakeknya bos ngasih tanah tahu ke perusahaan kita? Itu kena pajak gak ya? Hibah dari keluarga ya? Iya. Setahuku nggak kena ya, tapi aku nggak yakin deh kalau hibahnya ke perusahaan. Nah itu dia, tapi kan ini beda ya sama orang pribadi yang nerima badan usaha. Kayaknya beda banget deh, tapi aku juga lupa detail aturannya. Ya udah kita cek aja yuk aturannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai hibah dan warisan. Materi yang pertama yaitu warisan yang dianggap semua penerimanya adalah orang pribadi, bukan termasuk objek pajak. Hal ini dikarenakan dianggap sebagai pengalihan kekayaan dan juga bukan penghasilan. Selanjutnya mengenai hibah. Yang pertama, hibah dari orang pribadi ke orang pribadi atau keluarga sedarah lurus, bukan termasuk objek pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan UU PPh pasal 4 ayat 3 huruf A. Lalu selanjutnya adalah hibah yang diterima oleh badan atau perusahaan, itu termasuk objek pajak dan harus diakui sebagai penghasilan. Dan yang terakhir, hibah ke non-keluarga atau pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dapat dikenakan objek pajak namun memerlukan analisis lebih lanjut. Kamu tahu nggak? Perusahaan kita rencananya mau kasih fasilitas mobil dinas dan makan siang gratis loh buat karyawan. Itu nanti gimana ya pajaknya? Itu namanya natura. Jadi setauku dulu itu sih nggak kena pajak ya. Tapi aku pernah dengar ada perubahan gitu. Oh, perubahan. Serius? Kita harus tahu ini soalnya kalau salah bisa repot direkonsiliasi. Iya bener. Jadi kita cari tahu dan aku akan jelasin apa sih aturan yang berubah drastis dari UU HPP. Nah, natura itu ada perbedaan sebelum dan sesudah UU HPP. Jadi, sebelum UU HPP bagi karyawan itu merupakan bukan objek pajak. Nah, sesudah UU HPP itu merupakan objek pajak dan masuk ke penghasilan karyawan dan kena PPh 21. Lalu, sebelum UU HPP bagi perusahaan itu merupakan non-deductible atau tidak boleh jadi pengurang biaya. Sedangkan setelah UU HPP bagi perusahaan itu merupakan deductible, jadi boleh jadi pengurang biaya fiskal.
Nah, teman-teman ada pengecualian nih, yang natura tetap bukan objek pajak. Perusahaan kita tuh baru banget tahu banyak habis buat biaya riset produk baru sampai ratusan juta. Itu bisa nggak ya dikurangin di pajak? Bisa itu namanya biaya litbang. Nah itu tuh lebih menguntungkan tahu daripada tahun sebelumnya. Lebih menguntungkan. Maksudnya gimana? Nah, jadi ada namanya kebijakan super deduction khusus dibuat untuk litbang di Indonesia tahu. Mau tahu nggak gimana? Mau. Sini aku jelasin. Nah, teman-teman, jenis litbang di Indonesia perlakuan fiskalnya deductible atau dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan litbang di luar negeri prinsipnya tidak dapat dikurangkan kecuali memenuhi syarat tertentu. Nah, super deduction litbang perlakuan fiskalnya pengurangan 100% sampai dengan 300% dari biaya yang dikeluarkan, khusus litbang di Indonesia dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan inovasi nasional. Nat, Ya? aku kan udah selesai nih rekonsiliasi fiskal. Laba fiskalnya udah ketemu. Tapi sekarang gimana caranya hitung pajak yang harus aku bayar? Langsung dikali tarif aja apa ya? Betul sih, tapi sebelum dikaliin tarif, itu tuh laba fiskalnya harus dikurangin dulu sama kompensasi kerugian kalau ada. Nah, hasilnya itu yang dinamain penghasilan kena pajak. Oh, jadi bukan langsung dari laba fiskal ini ya? Betul, dan setelah dapat PPh terutangnya masih harus dikurangin kredit pajak dulu. Yuk sini aku tunjukin alurnya. Selanjutnya, PPh terutang adalah besarnya pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh wajib pajak badan untuk 1 tahun pajak. Perhitungannya mengikuti alur bertahap yang diatur dalam UU PPh. Oke teman-teman, jadi untuk tarif PPh badan, yang pertama yaitu WP Badan Umum, tarifnya 22% dari PKP. Dan yang kedua, PTTBK, 19% dari PKP. Lalu untuk WP Badan dengan omset kurang dari 4,8 miliar, 11% untuk PKP dan 22% untuk sisanya. Dan yang terakhir untuk UMKM, 0,5% dari omset bruto. Dan untuk kompensasi kerugian fiskal, ketentuannya sebagai berikut. Perusahaanku punya piutang ke pelanggan yang udah nggak bisa ditagih. Udah aku catat sebagai beban di laporan keuangan, tapi kok kata bagian pajak nggak bisa langsung dikurangin ya? Aku tahu nih, ini itu salah satu perbedaan klasik antara akuntansi sama fiskal. Jadi di akuntansi itu boleh pakai metode cadangan, tapi di fiskal ada syarat khususnya. Maksudnya gimana, kan sama-sama piutang yang nggak bisa ditagih. Betul. Tapi aturan pajak itu punya syarat khusus yang ketat buat mengakui piutang sebagai pengerang penghasilan. Kalau nggak dipenuhi, harus dikoreksi. Wah, penting banget sih ini. Kayaknya aku harus dijelasin lebih lanjut deh. Boleh. Piutang tak tertagih adalah piutang yang secara nyata tidak dapat ditagih karena kondisi debitur yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk membayar. Perlakuan akuntansi dan fiskal atas piutang ini berbeda secara mendasar. Apa sih bedanya? Nah, dalam metode pencadangan, menurut akuntansi itu boleh pencadangan diakui sebagai beban sesuai estimasi di kerugian. Tapi menurut fiskal itu nggak boleh karena pencadangan piutang tak tertagih itu bukan biaya fiskal. Nah, kalau penghapusan langsung, menurut akuntansi itu boleh pakai direct write-off method. Tapi menurut fiskal itu boleh dikurangkan hanya jika memenuhi seluruh 4 syarat fiskal. Nah, tetapi di fiskal itu ada pengecualian khusus bank, SGU, perum pegadaian, dan asuransi. Cadangan piutang itu boleh jadi biaya fiskal sesuai PNK 81 tahun 2023. Nah, 4 syarat piutang tak tertagih dapat dikurangkan secara fiskal itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir. Nah, teman-teman, kita sudah banyak belajar rekonsiliasi fiskal hari ini. Semua perubahan ini datang dari UU HPP nomor 7 tahun 2021 dan peraturan turunannya. Penting untuk selalu update aturan perpajakan karena bisa berdampak langsung ke rekonsiliasi perusahaan. Kalau ada yang mau ditanyakan, komen aja ya. Kita belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar makin banyak orang yang tahu tentang pajak. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!